Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Hestri. Dalam kegiatan pembelajaran masih di tema 2. Memasuki subtema 2 tentang manfaat energi. Pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita ingatkan lagi untuk tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, kita berdoa dulu agar kita senantiasa dilindungi dan dimudahkan dalam melaksanakan semua kegiatan kita. Anak-anak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa kita sudah ada di subtema 2 pada pertemuan yang ketiga ini. Nah, tujuan pada pertemuan yang ketiga yang pertama, setelah mengamati poster, diharapkan kalian mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mengamati contoh, diharapkan kalian mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Yang ketiga, setelah berlatih, diharapkan kalian mampu menyajikan poster yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan energi. Kemudian yang keempat, setelah membaca teks dan mengamati gambar, diharapkan kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah membaca teks dan mengamati gambar, diharapkan kalian mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, anak-anak, sekarang banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang secara sia-sia. Jika energi yang kita gunakan sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, sekarang coba kalian perhatikan poster berikut. Ini adalah suatu poster tentang hemat air. Apa saja isi poster ini? Nah, isi poster ini menceritakan tentang manfaat air secara optimal. Bagaimana caranya? Dengan memastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Kemudian isi dari poster selanjutnya adalah mandi berendam paling boros air. Nah, mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Maksudnya apa ya? Nah, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam.
itu akan menghemat air. Kemudian isi poster selanjutnya, lebih hemat air. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Kemudian kalian perhatikan lagi selanjutnya tentang isi poster berikut. Nah, saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. Nah, ya. Nah, di sini ada 1 menit air mengalir, maka 9 liter air akan terbuang. Nah, kemudian ada lagi, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Yang pertama untuk merendam dan menyabun. Kemudian ember yang kedua untuk membersihkan. Dan ember yang ketiga untuk membilas. Terus isi poster yang terakhir tentang apa? Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air akan terbuang. Nah, anak-anak, itu informasi yang kalian dapatkan dari poster tersebut. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Ya, benar sekali. Kita harus menghemat air. Terus apa yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membuat sebuah poster? Yang pertama adalah kalimat. Kalimat yang digunakan dalam poster menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, kalimatnya singkat, padat, jelas dan berisi. Kata-katanya efektif dan sugestif serta mudah diingat. Nah, kemudian apalagi yang harus kita perhatikan selain kalimat? Yang kedua adalah gambar. Gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Kemudian komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat poster adalah tentang penyajiannya. Nah, poster biasanya dipasang di tempat yang strategis. Ukurannya juga disesuaikan dengan tempat pemasangan. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Nah, anak-anak, itu tadi tentang apa-apa yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah poster. Pada poster, kalian bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Biasanya gambar dalam poster harus mengandung dan mendukung isi dari poster tersebut. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, coba nanti kalian buatlah poster tentang hemat listrik. Poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk menghemat energi listrik. Kalian dapat menggunakan bahan dari kalender bekas untuk menghemat kertas. Sebelum kalian membuat poster, kalian dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantu kalian menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Sudah bisa dipahami? Jika kalian akan membuat poster tentang hemat energi listrik, apa yang harus kalian lakukan? Nah, bisa dari
pemanas yang kita miliki di rumah. Kemudian dari lampu yang kita gunakan sehari-hari. Juga bisa tentang pendingin ruangan. Ya, bisa tentang ventilasi udara. Nah, kalian bisa membuat posternya? Baik. Nah, apa sih yang dapat kalian lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain untuk melakukannya melalui kegiatan kampanye. Nah, setelah kalian membuat poster, kalian akan mengkampanyekan kepada anggota keluarga, saudara, dan teman terdekat rumah atau tetangga terdekat rumah. Tujuan dari kampanye adalah mengajak mereka untuk melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Kalian harus melakukan kegiatan kampanye dengan sopan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah. Dan ada juga yang jumlahnya terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Yuk, kita selalu berhemat energi. Nah, anak-anak, itu materi kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.